Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madani, Stambuk A1H120.015. Saya dari jurusan Pendidikan PG PAUD Universitas Haluoleo. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang filsafat. Langsung saja, bab 1, ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris yang tampak dan yang non-empiris atau metafisika tidak tampak. B. Pengertian filsafat ilmu. A. Filsafat dan hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri atas dua kata philos atau cinta atau philia, persahabatan, tertarik kepada sesama, dan sophos artinya hikmah, kebijakan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktik, dan inteligensi. Jadi, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijakan atau kebenaran, atau love of window, atau biasa disebut dengan hikmah. B. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alamu yalamu, ilmu yang berarti mengerti, memahami, dan benar-benar. Jadi, ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. C. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaan: mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya, memberikan pengertian mengenai hukum antara kejadian yang kita alami dan menunjukkan sebabnya, memberikan pandangan yang bergandengan, mempunyai metode dan sistem, memberikan penjelasan objektivitas dan pengetahuan yang lebih mendasar. Perbedaan: objek material. Filsafat bersifat universal, ilmu bersifat khusus dan empiris objek formal. Filsafat bersifat non-permanentaris, ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Pelaksanaan filsafat dilaksanakan dalam suatu susunan pengetahuan yang menonjol daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Ilmu dikatakan resep lewat pendekatan trio dan error muatan. Filsafat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan apa pengalaman realitas sehari-hari bersifat diskusi atau pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. Lingkungan filsafat memberikan penjelasan secara mendasar, ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam. C. Tujuan filsafat ilmu: mendalami unsur-unsur pokok ilmu, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam menjalin studi di perguruan tinggi, mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. 1. Yaitu tentang Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia mengatakan asal alam adalah air karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam, perkembangan ilmu yang masa klasik, perkembangan ilmu pada masa kerajaan Islam. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan Islam dalam Islam, yaitu terdiri atas C. Kemajuan ilmu Renesansi dan modern. 1. Masa Renesansi abad 15-16 sebelum Masehi. 2. Zaman modern abad 17-19 sebelum Masehi.
3. Ilmu yang berbasis rasional dan empirisme, perkembangan filsafat pada zaman modern. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah 1. Satri Priai Abangan. 2. Munculnya teknologi rekayasa genetika. 3. Munculnya teknologi informasi. 4. Teknologi praktik elementer. 5. Sains. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara etimologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. 1. Jenis pengetahuan menurut Burhanuddin. Salam pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan bias, pengetahuan ilmu atau science, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan bersifat pra-ilmiah dengan pengetahuan ilmiah. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukan umat manusia memperoleh suatu pengetahuan. Ilmu bersifat kegiatan. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar adanya tepat bila sesuatu dengan kenyataan. Idealisme berpendapat bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuatu dengan kenyataan adalah mustahil. Bagi idealisme, dunia dan bagian-bagiannya harus dipandang sebagai hal yang memiliki hubungan seperti organ tubuh. 2. Sumber pengetahuan, yaitu empiris. Menurut aliran ini, manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang bersifat simbolis. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara Nabi. C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. Kebenaran epistemologi adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat tutur kata dan bahasa. D. Klarifikasi dan hierarki ilmu menurut Al-Ghazali, yaitu ilmu syariah dan ilmu aqiyah. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani. On atau ontos, ada, dan logos atau ilmu. Menurut istilah ontologis, ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate realita yang baik yang membentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi yaitu monoisme atau anaximanse pada tahun 585 sampai 526 sebelum Masehi. Paham ini mengatakan bahwa hakikat yang ada dari seluruh kaitannya itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Dualisme atau Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Aliran ini berpendapat bahwa
Benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Benda dan ruh atau jasad dan spirit. Pluralisme atau Anaxagoras dan Empedokles. Aliran itu beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cakupan filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ilmu pengetahuan, pengadaian dan dasar-dasarnya, serta pengetahuan atau pertanyaan mengenai pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain. Mempunyai metode terdiri dalam teori pengetahuan, diantaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, metode dialektif. C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologis adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki dan dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan entetika. Etika memiliki menilai perbuatan manusia, sedangkan entetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman dan keindahan. Bab 5. Sarana ilmu. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antara manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. 1. Fungsi bahasa, yaitu koordinator kegiatan manusia, penetapan, pemilihan, dan pengungkapan, penyampaian pemikiran dan perasaan, penyenangan jiwa, pengurangan kegoncangan jiwa. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlangsung logika induktif maupun deduktif. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama, meskipun tidak selalu menunjukkan serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Matematika sebagai bahasa dikarenakan bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatakan kekurangan tersebut, kita berpaling kepada matematika. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang diharapkan tidak didasarkan atas pengalaman, melainkan didasarkan atas deduksi penjabaran. 3. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. C. Statistik. Pengetahuan statistik. Statistik berasal dari bahasa lain, status atau negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempatkan. Sejarah perkembangan statistik. Abraham de Moivre pada tahun 1667 sampai tahun 1754 mengembangkan teori galat atau kekeliruan. Thomas Simpson pada tahun 1757 menyimpulkan bahwa terdapat penyimpanan sesuatu distribusi yang berlanjut dari suatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak.
Simon de Laplace pada tahun 1749 sampai 827 mengembangkan konsep Demoivre dan Simprose. Passer pada tahun 1890 sampai tahun 1962 menganalisis varian dan covarian, uji signifikan, dan teori tentang pemikiran. Hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh praktis berpikir ilmiah. Ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif. Statistik mempunyai peranan penting dan berpikir induktif. 4. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan statistik terbagi menjadi 2, tujuan kegiatan praktis dan tujuan kegiatan keilmuan. 5. Statistik dan cara berpikir induktif. Statistik merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penerapan deduktif adalah benar jika premis-premis yang dipergunakan adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulan adalah sah. 6. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan dengan objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan berupa observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. 7. Penerapan statistika. Statistika diterapkan dalam penelitian dasar, penelitian produksi, kebijakan, penerapan modal, dan lain-lain. D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematik, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1. Aturan cara berpikir yang benar dengan cara mencintai kebenaran, mengetahui apa yang sedang dikerjakan, mengetahui apa yang sedang dikatakan, pembedaan dan pembagian yang semestinya, mencari definisi yang tepat, mengetahui apa yang sedang disimpulkan, menghindari kesalahan-kesalahan. 2. Klarifikasi. 3. Aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberikan batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkan kepada orang lain. Definisi yang baik adalah menyeluruh dan membatasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.